Salam dan bahagia selalu. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.2. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marcelinus Berang SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sika. Nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.2 saya memahami, mendalami materi tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, nilai guru penggerak. Terdapat beberapa nilai guru penggerak yaitu mandiri. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, berpusat pada. Saya juga memahami tentang peran guru penggerak. Terdapat beberapa hal menjadi peran saya sebagai seorang guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas aktif. Nah, setelah mempelajari peran guru penggerak dan nilai guru penggerak, maka terdapat pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang telah dapat saya lakukan. Di antaranya, membuat suasana kelas yang nyaman dan menanamkan nilai karakter pada anak. Nampak nyata dalam foto, menggambarkan suasana ketika saya menciptakan kondisi nyaman bagi anak dan menanamkan nilai karakter. Yang kedua, membimbing siswa untuk memanfaatkan IT dalam menyelesaikan tugas. Pada gambar pertama ini, anak-anak saya memotivasi mereka untuk mulai belajar tentang IT dengan memperkenalkan mereka media Canva. Pada gambar kedua itu, saya mulai buka aplikasi Canva untuk memperlihatkan kepada mereka dan kemudian mereka lakukan sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Yang ketiga, melakukan refleksi secara rutin untuk diri sendiri dan kegiatan akhir pembelajaran. Pada foto itu, suasana refleksi di akhir pembelajaran. Nah, nilai-nilai yang saya tanamkan kepada siswa adalah berpusat pada anak, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Peran saya di sini adalah mewujudkan kepemimpinan murid dan menjadi pemimpin pembelajar. Yang berikut, meningkatkan kompetensi diri melalui BIMTEK dan lain-lain, dan juga belajar mandiri dengan rekan sejawat terkait penggunaan media melalui YouTube dan aplikasi lain. Nampak pada foto, saya mulai secara otodidak belajar sejumlah aplikasi untuk belajar di kelas. Dan pada gambar kedua, saya bersama rekan sejawat berkolaborasi untuk menggunakan salah satu aplikasi sebagai media pembelajaran. Yang berikut, mendorong kerjasama antara siswa dan juga
membangun kerjasama dengan rekan sejawat atau guru. Pada gambar pertama adalah kolaborasi saya dengan salah satu rekan sejawat saya di sekolah. Pada gambar kedua, saya dan beberapa rekan sekolah berdiskusi tentang bagaimana menerapkan proses pembelajaran di kelas yang aktif, kreatif, inovatif, sesuai dengan pemikiran hadir pada beberapa. Pada gambar ketiga adalah contoh gambaran suasana tentang kerjasama antara satu siswa dalam rangka membuat pang literasi atau pondok literasi. Nilai-nilai yang tertanam dalam aktivitas ini adalah inovatif, kolaboratif, dan peran yang saya mainkan adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, dan menjadi coach bagi rekan guru lain. Selanjutnya, perasaan saya selama mengikuti kegiatan pada modul 1.2 baik pendiri maupun di ruang kolaborasi, di mana terdapat beberapa gambaran suasana batin saya, yaitu saya merasa senang dan bahagia dan selalu bersyukur karena berkesempatan untuk belajar banyak hal dari kegiatan pendidikan guru penggerak dan berkomitmen untuk menerapkannya dalam pembelajaran. Saya juga bersemangat dan termotivasi untuk terus menempa diri, baik melalui diklat, bimtek, dan secara autodidak dalam mengembangkan diri dengan memanfaatkan sejumlah media, baik YouTube, aplikasi, dan lain sebagainya. Pada sisi lainnya, saya juga merasa tertantang untuk terus berinovasi dalam mendesain pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Ide atau gagasan selama melaksanakan aksi nyata dan juga mendalami materi pada modul 1.2 baik bersama fasilitator di ruang maya dan juga bersama pengajar praktik dan teman-teman, maka terdapat sejumlah ide atau gagasan sederhana yang telah dan sedang saya lakukan, yaitu membimbing siswa untuk meningkatkan motivasi belajar. Salah satu aksi nyata yang saya lakukan adalah membuat pondok literasi di kelas, maksud saya di depan kelas. Yang berikut, untuk mewujudkan kepemimpinan di kelas, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk tampil di depan untuk menyampaikan pendapatnya, lalu mendorong siswa untuk menghasilkan suatu karya sesuai kreativitas masing-masing sebagai refleksi atas materi yang dipahami dengan memanfaatkan sejumlah aplikasi. Misalkan saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membuat podcast, membuat puisi, dan juga membuat grafis sesuai dengan kreativitas masing-masing berdasarkan topik yang saya berikan sesuai dengan materi pembelajaran sejarah. Yang berikut, pembelajaran atau hikmah yang saya dapatkan selama melaksanakan proses pembelajaran modul bersama fasilitator guru penggerak, teman-teman guru penggerak dan juga praktik. Maka terdapat sejumlah pembelajaran yang saya peroleh, diantaranya bahwa untuk dapat mencapai suatu tujuan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang. Suatu perencanaan yang matang tergantung referensi yang kita miliki. Sang perencana harus kapabel. Artinya bahwa suatu perencanaan itu akan dapat terencana dengan baik apabila kita memiliki sejumlah referensi atau menguasai hal-hal yang hendak kita rencanakan. Selanjutnya, sekalipun terdapat suatu perencanaan yang matang, namun tidak dieksekusi atau tidak tereksekusi, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai. Maka penting suatu perencanaan yang matang harus dilaksanakan atau dieksekusi.
Dan apabila kita sukses mencapai tujuan, maka tak lupa kita harus melakukan refleksi yang secara terus-menerus dan juga melakukan evaluasi agar kita boleh dapat melanjutkan hal-hal baik ke arah yang lebih baik pula. Bagaimana atau apa dampak positif selama saya mengikuti kegiatan modul 1.1 yang saya tuangkan dalam aksi nyata ini? Di antaranya terdapat sejumlah hal positif, yaitu kombinasi pembelajaran interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa mulai memanfaatkan sejumlah aplikasi untuk menghasilkan suatu karya sebagai hasil refleksi mereka terhadap topik pembelajaran. Persis pada slide sebelumnya saya telah mengatakan bahwa banyak anak-anak yang kemudian ketika saya memberikan tugas dan dihasilkan dalam suatu karya video, justru mereka sangat luar biasa. Maka saya berkeyakinan bahwa dengan memanfaatkan sejumlah IT atau media dengan menggunakan video, anak-anak akan terpacu dan meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, semangat kerjasama atau kolaborasi antara siswa mulai terbangun untuk mengembangkan bakat minat siswa. Contoh konkret yang saya alami adalah ketika anak-anak yang belum memahami tentang bagaimana membuat editing di dalam suatu video sebagai hasil karya yang akan nanti mereka tampilkan, maka mereka tidak sungkan untuk bertanya. Di sini saya melihat bahwa prinsip kerjasama mereka tidak sadari dan mau melakukan, sedangkan juga yang sudah menguasai pun tidak merasa besar kepala. Yang berikut memiliki motivasi yang tinggi untuk terus belajar, berinovasi, dan juga nilai dan peran guru terus terpatri, dan saya berkomitmen untuk mengimplementasikan baik di kelas, dengan rekan sejawat, dan juga kompetisi. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan adalah 3 frase yang mempunyai makna yang sangat inspiratif bagi saya. Oleh karena itu, saya terus berkomitmen untuk membangun sebuah transformasi pendidikan bersama rekan sejawat, bersama kepala sekolah dan lingkungan sekolah, demi anak didik yang merdeka sehingga mereka boleh mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sekian dan terima kasih.